10 akibat berbuat maksiat menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dan musibah apapun yang menimpamu, maka itu adalah akibat dari ulah tanganmu sendiri. Quran Surat Asy-Syura ayat 30. Saudaraku, telah banyak dalil, baik dari Al-Quran dan hadis, serta dari berbagai fakta di alam semesta, yang menunjukkan bahwa kemaksiatan adalah salah satu penyebab terjadinya berbagai petaka dan penyakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sungguh-sungguh kami akan menimpakan azab kecil di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat As-Sajdah ayat 21. Ibnu Abbas berkata, yang dimaksud dengan azab dekat atau kecil ialah berbagai musibah yang terjadi di dunia, penyakit dan petaka yang Allah timpakan kepada hamba-hambanya agar mereka bertaubat. Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang mengerjakan kejelekan, niscaya ia akan diberi balasan dengannya. Quran Surat An-Nisa ayat 123. Qatadah berkata, telah sampai kepada kami bahwa tidaklah ada seorang yang tergores oleh ranting atau terkilir kakinya atau terpelintir uratnya, melainkan akibat dari dosa yang ia perbuat. Astagfirullahaladzim. Saudaraku, pada suatu hari ada seseorang yang bertanya kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas di hadapan sahabat Usamah bin Zaid tentang penyakit atau wabah ta'un. Maka Usamah bin Zaid mengabarkan bahwa Rasulullah SAW pernah menjelaskan tentang hal itu dengan sabdanya, sesungguhnya penyakit ini adalah kotoran yang dengannya Allah mengazab sebagian umat sebelum kalian, kemudian tersisa di bumi, kadangkala ia hilang dan kadangkala ia datang kembali. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Tidak mengherankan bila Nabi SAW menjelaskan bahwa salah satu hikmah dari setiap musibah yang menimpa seorang muslim ialah untuk menghapuskan kesalahan dan dosanya. Tidaklah seorang muslim ditimpa rasa letih, rasa sakit, gundah pikiran, rasa duka, gangguan dan kebingungan sampai-sampai duri yang menusuknya, melainkan akan Allah hapuskan sebagian dari kesalahannya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, perbuatan maksiat adalah faktor terbesar yang menghapus barokah usia, rezeki, ilmu dan amal. Setiap waktu, harta, fisik, kedudukan, ilmu dan amal yang Anda gunakan untuk maksiat kepadanya, maka sebenarnya semua bukan milik Anda. Usia, harta, kekuatan, kedudukan, ilmu, dan amal yang merupakan milik Anda sebenarnya adalah yang digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Saudaraku, selanjutnya Ibnu Qayyim menerangkan akibat-akibat dari berbuat maksiat ini secara terperinci. Akibat maksiat yang pertama adalah menghalangi ilmu pengetahuan. Saudaraku, ilmu adalah cahaya yang dipancarkan ke dalam hati. Namun, kemaksiatan dalam hati dapat menghalangi dan memadamkan cahaya tersebut. Ketika Imam Malik melihat kecerdasan dan daya hafal Imam Syafi'i yang luar biasa, Imam Malik berkata, aku melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiratkan cahaya di hatimu, wahai anakku. Janganlah engkau padamkan cahaya itu dengan maksiat. Akibat maksiat yang kedua adalah menghalangi rezeki. Jika ketakwaan adalah penyebab datangnya rezeki, maka meninggalkannya berarti menimbulkan kefakiran. Seorang hamba dicegah dari rezeki akibat dosa yang diperbuatnya. Hadis riwayat Ahmad. Saudaraku, akibat maksiat yang ketiga adalah menimbulkan jarak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan ada seorang laki-laki yang mengeluh kepada seorang arif tentang kesunyian jiwanya. Sang arif berpesan, jika kegersangan hatimu akibat dosa-dosa, maka tinggalkanlah perbuatan dosa itu. Dalam hati kita tak ada perkara yang lebih pahit daripada kegersangan dosa di atas dosa. Dan akibat maksiat yang keempat adalah menjauhkan pelakunya dengan orang lain. Maksiat menjalankan pelakunya dari orang lain, terutama dari golongan yang baik. Semakin berat tekanannya, maka semakin jauh pula jaraknya hingga berbagai manfaat dari orang yang baik terhalangi. Kesunyian dan kegersangan ini semakin menguat hingga berpengaruh pada hubungan dengan keluarga, anak-anak dan hati nuraninya sendiri. Seorang salaf berkata, sesungguhnya aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku lihat pengaruhnya pada perilaku binatang atau kendaraan dan istriku. Astagfirullahaladzim. Akibat maksiat yang kelima adalah menyulitkan urusan. Saudaraku, jika ketakwaan dapat memudahkan segala urusan, maka pelaku maksiat akan menghadapi kesulitan dalam menghadapi segala urusannya. Maksiat menggelapkan hati, sedangkan ketaatan adalah cahaya. Dan karenanya, maksiat adalah gelap gulita. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya perbuatan baik itu mendatangkan kecerahan pada wajah dan cahaya pada hati, kekuatan badan dan kecintaan. Sebaliknya, perbuatan buruk itu mengundang ketidakceriaan pada raut muka, kegelapan di dalam kubur dan di hati, kelemahan badan, susutnya rezeki dan kebencian makhluk. Akibat berbuat maksiat yang keenam adalah maksiat melemahkan hati dan badan. Kekuatan seorang mukmin terpancar dari kekuatan hatinya. Jika hatinya kuat, maka kuatlah badannya. Tapi bagi pelaku maksiat, meskipun badannya kuat, sesungguhnya dia sangat lemah jika kekuatan itu sedang dia butuhkan.
hingga kekuatan pada dirinya sering menipu dirinya sendiri. Lihatlah bagaimana kekuatan fisik dan hati kaum muslimin yang telah mengalahkan kekuatan fisik bangsa Persia dan Romawi. Akibat maksiat yang ketujuh adalah menghalangi ketaatan. Saudaraku, orang yang melakukan dosa dan maksiat akan cenderung untuk memutus ketaatan. Seperti selayaknya orang yang satu kali makan tetapi mengalami sakit berkepanjangan dan menghalanginya dari memakan makanan lain yang lebih baik. Yang kedelapan, akibat dari maksiat adalah memperpendek umur dan menghapus keberkahan. Pada dasarnya, umur manusia dihitung dari masa hidupnya. Sementara itu, tak ada yang namanya hidup kecuali jika kehidupan itu dihabiskan dengan ketaatan, ibadah, cinta, dan zikir kepada Allah, serta mementingkan keridhoannya. Dan akibat maksiat yang kesembilan adalah menumbuhkan maksiat lain. Saudaraku, seorang ulama salaf berkata, bahwa jika seorang hamba melakukan kebaikan, maka hal tersebut akan mendorong dia untuk melakukan kebaikan yang lain, dan seterusnya. Dan jika seorang hamba melakukan keburukan, maka dia pun akan cenderung untuk melakukan keburukan yang lain, sehingga keburukan itu menjadi kebiasaan bagi si pelaku. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku, akibat maksiat yang ke-10 adalah mematikan bisikan hati nurani. Maksiat dapat melemahkan hati dari kebaikan dan sebaliknya akan menguatkan kehendak untuk berbuat maksiat yang lain. Maksiat pun dapat mengutuskan keinginan untuk bertobat. Inilah yang akan menjadi penyakit hati yang paling besar. Semoga kita dijauhkan dari segala perbuatan maksiat.